Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah, gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, lalu Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Pada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi buat kita yang beribadah di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas YPK. Hari ini kita sudah tiba di minggu kelima Prapaskah. Izinkan saya bertanya kepada kita semua saudara-saudara, bagaimana perjalanan pertobatan kita selama 4 minggu Prapaskah ini? Sudah lebih dari setengah jalan, dimulai dari ibadah Rabu Abu. Izinkan karena sudah setengah jalan saya mengingatkan saudara-saudara bahwa masa Prapaskah ini yang dimulai dari ibadah Rabu Abu adalah masa persiapan untuk kita menghayati kembali kesengsaraan dan kematian Yesus dan juga untuk merayakan kebangkitan Kristus. Di dalam tradisi gereja, masa Prapaskah seringkali disebut sekolah pertobatan. Kenapa disebut sekolah pertobatan? Karena di dalam kalender gerejawi selama 1 tahun penuh, masa Prapaskah ini yang secara khusus dikhususkan untuk kita hidup dalam pertobatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kritis bertanya di dalam hati, kenapa 40 hari doang begitu ya? Bukankah setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan? Kenapa cuma di masa Prapaskah aja kita hidup dalam pertobatan? Itu pertanyaan bagus. Saudara-saudara di sini ada yang suka merayakan ulang tahun setiap tahunnya? Nggak ada, sedih banget ya. Ada ya, pasti ada, cuma nggak mau ngangkat tangan aja. Pasti ada yang suka rayakan ulang tahun setahun sekali, saudara-saudara. Saudara kenapa rayakan ulang tahun setahun sekali? Padahal setiap hari umurnya bertambah, bukan? Tiap hari umur kita bertambah loh. Tambah satu. Tapi seringkali kita take it for granted, bukan? Umur kita setiap hari bertambah, tapi kita boro-boro inget
Untuk bersyukur, terima kasih Tuhan usiaku tambah sehari lagi. Itulah sebabnya kita butuh waktu khusus setahun sekali untuk mengingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka bersyukurlah kita rayakan ulang tahun. Walaupun setiap hari kita itu usianya bertambah, berulang hari saudara setiap hari kita. Sama dengan masa prapaskah, betul. Setiap hari kita mesti hidup dalam pertobatan, betul sekali. Tapi masalahnya banyak orang lupa bahwa esensi hidup Kristen adalah hidup dalam pertobatan. Terlalu banyak orang Kristen yang hanya rajin datang ke gereja, hanya rajin pelayanan, hanya gemar memberi persembahan, berbuat baik, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Untuk itulah saudara-saudara, di masa prapaskah ini, kita sudah masuk minggu kelima, kita diajak untuk hidup dalam pertobatan. Dan untuk itulah sejak minggu prapaskah, minggu pertama prapaskah, di secara sinode kita membahas yang disebut 7 dosa pangkal, 7 cardinal sins, atau sebagian menyebutnya 7 deadly sins. Ini warisan tradisi gereja yang sangat tua sesungguhnya saudara-saudara. Setiap minggu kita bahas satu persatu dosa. Formulasi tertuanya berasal dari sekitar abad ke-5, ditulis oleh seorang bernama Evagrius dari Pontus di Mesir. Dia sebetulnya seorang pertapa saudara. Dia mendirikan kelompok pertapa yang pergi ke padang gurun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita pikir mungkin di kota terlalu banyak godaan gitu ya. Kalau ke padang gurun kayaknya jauh dari setan, kira-kira begitu. Menariknya, justru di padang gurun itulah Evagrius menulis tentang 7 cardinal sins ini. Justru di sanalah manusia menjumpai keberdosaannya. Dan 7 dosa pokok ini adalah sumber dari berbagai dosa lainnya. Nah saudara, kalau perhatikan 7 dosa ini, kita sudah masuk hari ini dosa yang kelima ya. Dari minggu pertama nggak ada dosanya yang sifatnya tindakan, nggak ada saudara-saudara. Minggu pertama kita bahas pride, kesombongan. Minggu kedua kita bahas greed, ketamakan. Minggu ketiga kita bahas gluttony, kerakusan. Minggu lalu kita bahas lust, nafsu birahi. Hari ini kita bahas wrath atau amarah. Ada yang sifatnya tindakan saudara-saudara? Nggak ada. Tidak ada satupun dari 7 dosa itu, dari dosa-dosa itu yang sifatnya tindakan, nggak ada saudara-saudara. Semua ada di mana? Di hati kita. Termasuk hari ini saudara-saudara kita bahas tentang amarah. Tidak ada orang yang tiba-tiba ambil golok, bacok orang, bunuh orang, nggak ada saudara-saudara. Kalau ada orang sampai bacok orang, bunuh orang, itu adalah buah dari apa yang awalnya terjadi di hatinya. Mulai dari apa saudara-saudara? Dari amarah. Dari amarah yang membuahkan tindakan kekerasan. Dan saya sepakat saudara-saudara, sebagian pemikir menyebut menyebut amarah ini adalah salah satu dosa yang paling membahayakan. Karena ini yang bisa mengakibatkan orang merenggut nyawa orang lain. Termasuk saudara-saudara kalau kita lihat tadi di petikan berita ya, suami bunuh istri, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, dan seterusnya. Itu karena apa saudara-saudara? Karena amarah. Nah saudara-saudara, umumnya kita melihat amarah sebagai sesuatu yang sangat negatif. Umumnya seperti itu ya. Seringkali kita dengar orang Kristen, orang Kristen mesti sabar, gak boleh marah gitu ya, apalagi bulan puasa, bulan penuh berkah, gak boleh marah saudara-saudara gitu ya. Nah tapi saudara-saudara, kalau kita cek di dalam Alkitab, ternyata Alkitab tidak memberikan gambaran yang sesederhana itu. Jadi betul, ada bagian-bagian Alkitab yang menggambarkan amarah itu secara tone-nya itu negatif, itu ada. Contohnya Yakobus 1 ayat 19-20 yang mengatakan, setiap orang hendaklah lambat untuk marah, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Atau misalnya Amsal 29 ayat 22, pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Atau Kolose 3 ayat 8 tadi sempat kita baca juga, tetapi sekarang sebagai manusia baru, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan. Saudara-saudara, ada bagian-bagian Alkitab yang menggambarkan amarah ini tone-nya negatif begitu ya. Tetapi ini bukan gambaran utuhnya nih saudara-saudara. Kita juga perlu melihat bagian-bagian Alkitab juga lain yang menggambarkan amarah, tone-nya itu tone positif malah. Bahkan Alkitab berulang kali merekam kemarahan Yesus.
Yesus pernah dicatat marah kepada para pemimpin agama yang melakukan praktik agamanya secara legalistis. Di Markus 3 ayat 5 dicatat, saudara-saudara. Dengan marah Yesus memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Kenapa? Karena di hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, stroke ya dengan kata lain. Lalu pemimpin Farisi ini marah. Pemimpin agama ini, kenapa lu nyembuhin orang pada hari Sabat? Kan gak boleh. Yesus marah kepada mereka, kenapa kamu mempertahankan hukum agama dan tidak melihat kebutuhan orang yang lagi sengsara ini? Yesus marah kepada mereka. Yesus juga mengecam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Matius 23 kalau saudara lihat nanti di rumah, satu pasal isinya kecaman semua, saudara-saudara, terhadap para pemimpin agama yang hidupnya munafik luar biasa. Yesus pernah mengecam Petrus sebagai iblis. Matius 16 ayat 23, "Nyahlah engkau iblis," kata Yesus kepada Petrus. Yesus marah kepada Petrus, "Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah," kata Yesus, "tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dan tindakan yang mungkin paling ekstrim adalah di teks kita hari ini, saudara-saudara. Yesus marah di halaman bait Allah. Bukan cuma marah, dia ungkapkan itu dengan tindakan. Dia buat cambuk, uang-uang penukar dihamburkan, meja-meja dijungkir balikan. Wah, itu lumayan mengejutkan sekali, saudara-saudara ya. Bayangkan ya, itu menjelang hari perayaan Paskah dikatakan. Itu ibaratnya orang dari seluruh daerah pada kumpul, saudara-saudara, numplek gitu di Yerusalem, ramai sekali. Dan Yesus melakukan tindakan itu. Kenapa dia marah, saudara-saudara? Bukan terutama ada orang berdagang sebetulnya, tetapi karena praktik ketidakadilan. Di sana dibilang ada orang penukar-penukar uang, begitu ya, ada orang-orang yang jual hewan-hewan untuk kurban. Kalau cek orang Sunda begini, saudara-saudara, ini teh ada orang mau kasih persembahan harus pakai uang mata uang lokal, harus tukar uang dulu di situ gitu ya. Jadi mereka pasti butuh nih, orang dari berbagai daerah ke situ akan butuh tukar uang buat kasih persembahan, butuh beli kurban. Tapi namanya orang cari cuan, saudara, aing takol ya hargana ya, cek orang Sunda begitu. Ini kan butuh nih. Gua takol harganya nih berpuluh-puluh kali lipat gitu ya. Gua takol supaya saya untungnya berkali-kali lipat. Kamu kan butuh. Ini yang bikin Yesus geram, saudara-saudara. Orang mau ibadah, kamu cuanin. Orang mau ibadah, kamu persulit. Ini ada praktik ketidakadilan bikin Yesus sangat geram. Sehingga dia obrak-abrik semua, dia usir semua, saudara-saudara. Nah, ini fun fact-nya, saudara-saudara. Fun fact-nya. Ini adalah hal pertama yang Yesus lakukan di minggu yang kita kenal Minggu Palmarum. Jadi kalau saudara lihat nanti ya, catatan di Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Minggu depan kita merayakan Minggu Palmarum. Hal pertama yang Yesus lakukan di Minggu Palmarum adalah datang ke bait Allah dan mengacak-acak pelataran bait Allah, membersihkan itu dari praktik ketidakadilan. Ini menarik, saudara-saudara, untuk kita perhatikan. Sebelum Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni manusia berdosa, ia terlebih dahulu menunjukkan amarahnya di pelataran bait Allah itu sebelum dia naik ke kayu salib. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat di Alkitab ada gambaran yang tone-nya cenderung negatif tentang amarah, ada yang tone-nya itu positif. Bahkan Yesus sendiri marah, mengungkapkan amarahnya. Jadi saudara-saudara, saya pikir betul bahwa amarah itu tidak buruk pada dirinya sendiri, tidak buruk secara intrinsik. Thomas Pidlick, seorang sarjana dari tradisi Ortodoks Timur, mengatakan begini: mengungkapkan amarah bisa jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan dan konstruktif ketika motivasi yang mendasarinya adalah untuk memulihkan relasi antar manusia, memerangi ketidakadilan atau melawan kejahatan. Saya ulang ya, saudara-saudara ya. Mengungkapkan amarah bisa jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan dan konstruktif ketika motivasi yang mendasarinya adalah untuk memulihkan relasi antar manusia, memerangi ketidakadilan atau melawan kejahatan. Saudara, amarah itu memang bisa menyeret kita melakukan dosa. Tetapi amarah itu bisa jadi satu bahan bakar untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Efesus 4 ayat 26 ayat 27 memperingatkan kita,
karena sifat amarah ini yang saya sebut paradoks begitu ya. Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengingatkan kita, apabila marah katanya, jangan berbuat dosa. Jadi amarah itu tidak evil pada dirinya sendiri, tetapi amarah bisa menyeret orang berbuat dosa. Ketika kamu marah, jangan berbuat dosa. Dan yang pasti diingatkan, jangan menyimpan dan memelihara amarah. Karena itu sebelum matahari terbenam, selesaikan amarahmu, itu sudah beres harusnya. Karena amarah yang dipendam akhirnya jadi api yang semakin besar yang bisa mendorong kita melakukan hal-hal bodoh. Nah saudara-saudara, apa keunikan amarah Yesus? Sehingga membuat amarah Yesus ini menjadi amarah yang benar dan amarah yang kudus, holy wrath. Saudara, ada 3 hal yang menjadi keunikan amarah Yesus. Yang pertama, amarah Yesus ini dinafasi oleh kasih dan bukan oleh kebencian. Ketika Yesus marah, saudara-saudara, yang mendorong dia marah itu bukan kebencian, tetapi kasih. Ini ada komentar di Yohanes 2 ya saudara-saudara, tadi yang kita bacakan, Yohanes 2 ayat 17 ada komentar setelah Yesus melakukan semua itu gitu, yang ngusir orang, jungkir balikin meja. Lalu teringatlah murid-muridnya katanya, bahwa ada tertulis. Dan ini murid-murid melihat tindakan Yesus teringat bahwa ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Kecintaan akan rumah Bapa itu yang membuat Yesus marah. Demikian juga yang terjadi di Markus 3 ayat 1 sampai 5. Tadi yang sudah sempat saya sebut, saudara. Kita tidak ada waktu untuk baca semua. Saudara nanti bisa cek di rumah. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus marah kepada pemimpin agama yang menjalankan aturan secara kaku. Yesus marah itu karena ia mengasihi orang yang tangannya mati sebelah itu, yang membutuhkan pertolongan, orang yang stroke itu. Dan Yesus juga marah karena ia mengasihi para pemimpin agama ini yang tidak paham menjalani kehidupan berimannya, terkungkung oleh aturan-aturan agama dan membutakan mereka, malah mereka tidak bisa mengasihi orang lain. Ini yang membuat Yesus marah, saudara. Ada komentar di Markus dibilang Yesus sangat berduka karena kekerasan hati mereka. Jadi amarah Yesus itu dinafasi oleh kasih, bukan kebencian. Lalu yang kedua, saudara, amarah Yesus juga tidak berpusat pada dirinya sendiri. Tidak berpusat pada kecintaan pada dirinya sendiri. Ada satu peristiwa di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Nanti saudara juga bisa cek ini di rumah begitu ya. Ketika Yesus mau ke Yerusalem, dia ke satu desa di Samaria begitu ya. Lalu orang Samaria, dikatakan Lukas 9 ayat 53, tidak mau menerima Yesus karena keputusannya menuju Yerusalem. Ketika ada penolakan dari orang-orang Samaria ini, ada 2 murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka berkata gini kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yesus ditolak. Lalu Yakobus Yohanes bilang, Tuhan, apa engkau mau kami doa supaya api turun nih menghanguskan mereka semua yang menolak engkau? Tapi apa yang Yesus lakukan? Ayat 55 bilang begini, tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu Yesus pergi ke desa yang lain. Saudara, ketika ini berkaitan dengan dirinya, dia ditolak. Yesus enggak marah, saudara. Amarah Yesus tidak berpusat pada kecintaan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, saudara, amarah Yesus itu tidak destruktif, baik itu kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Sebaliknya, amarah Yesus memulihkan relasi manusia dengan Allah dan memulihkan relasi manusia dengan sesama manusia. Ini fun fact kedua nih saudara, kalau ngomongin amarah Yesus. Kalau kita pelajari kitab-kitab Injil, amarah Yesus berulang kali dicatat, itu bukan kepada kelompok orang-orang yang disebut pendosa. Bukan, saudara-saudara. Nggak dicatat Yesus marah kepada para pemungut cukai. Tidak dicatat Yesus marah kepada pelacur misalnya. Enggak. Yang banyak dicatat, Yesus marah kepada siapa, saudara-saudara? Ya? Pemimpin agama. Berulang kali, saudara-saudara,
dicatat di kitab Injil, Yesus marah itu menunjukkannya kepada orang-orang beragama, orang-orang yang memahami kitab suci, orang-orang yang mengajarkan kitab suci. Kenapa? Karena agama yang mereka jalani tidak mempererat hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama, saudara-saudara, malah menjauhkan mereka dari Tuhan dan dari sesama. Ironis sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Yesus marah, kemarahannya bertujuan supaya manusia ini berbalik, berdamai lagi dengan Allah, jalani kehidupan iman yang benar sama Tuhan, jalani kehidupan yang relasi yang baik dengan sesama. Itulah sebabnya Yesus menyatakan amarahnya, saudara-saudara. Yesus mengekspresikan amarahnya agar manusia berbalik untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Jadi refleksi buat kita, saudara-saudara. Mari kita ingat kapan terakhir kita marah. Saudara boleh ingat-ingat kapan terakhir saudara marah. Apa ya yang waktu itu bikin saya marah? Kenapa saya marah? Apakah amarah kita itu dinafasi oleh kecintaan kita pada kebenaran dan keadilan? Atau amarah itu berpusatkan pada cinta pada diri sendiri? Saya merasa harga diri saya diinjak-injak, saya merasa tidak dihormati, saya merasa tidak dihargai, saya merasa dilecehkan, dan seterusnya. Apakah amarah kita destruktif, merusak diri kita sendiri dan juga merusak bahkan mungkin menyakiti orang lain? Atau amarah kita konstruktif, amarah yang memulihkan relasi kita dengan sesama dan memulihkan relasi kita juga dengan Tuhan? Yang mana yang lebih banyak, saudara-saudara? Saya punya satu pengalaman dengan amarah yang sangat berbekas yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu di awal pandemi, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingat, pandemi itu kan 2019 akhir ya, tapi baru masuk ke Indonesia itu 2020. Dan saya ingat pertama kali, gereja yang pertama kali meniadakan ibadah tatap muka itu Gereja Kristus Bogor. Saya tahu karena komunikasi dengan rekan-rekan pendeta. Pertama kali kita meniadakan ibadah tatap muka 15 Maret 2020. Situasi jungkir balik, saudara. Kami rohaniawan puter otak, puyeng gitu ya. Semua ibadah nggak bisa. Gimana tetap bisa melayani jemaat? Nggak boleh ketemu tatap muka, tetapi harus tetap melayani jemaat. Wah, perubahannya luar biasa. Kita berusaha beradaptasi dengan yang disebut new normal gitu ya. Apalagi pas Delta, itu lebih wow lagi, saudara. Semoga kita nggak akan pernah mengalaminya lagi ya dalam hidup kita. Luar biasa. Jemaat telepon sana sini, cari rumah sakit, cari oksigen, ada yang butuh doa dan seterusnya. Wow, very stressful sekali, saudara. Dan di tengah situasi seperti itu, saya ingat satu sore, saya minta tolong anak saya melakukan sesuatu. Saya nggak ingat tepatnya apa gitu ya. Saya bilang tolong lakukan ini. Sekali dia nggak lakuin, 2 kali dia nggak lakuin, 3 kali dia nggak lakuin. Spontan yang saya lakukan adalah saya hajar pintu kamar sampai bolong, saudara-saudara. Bam! Bolong, saya kaget, anak saya kaget juga, sama-sama kaget, saudara. Saya kaget, dia kaget. Dia ke kamar nangis, saya kaget, apa yang terjadi? Akhirnya saya langsung sadar, kehilangan kendali. Saya hanya bisa menangis dan minta maaf ke anak saya. Saya ingat terakhir kali saya lakukan pukul pintu seperti itu SMP kelas 3, saudara-saudara. Bayangkan puluhan tahun, tiba-tiba itu bisa keluar lagi. Apakah ini kemarahan yang benar? Sudah pasti tidak. Apa yang bikin saya marah, saudara? Yang pasti situasi yang gak bisa saya kendalikan. Pandemi, pelayanan berubah dan seterusnya. Ditambah anak saya minta tolong sesuatu, dia gak nurut. Ada situasi yang gak bisa saya kendaliin, saya marah, saya meledak. Ini kemarahan yang disebut dosa yang seperti ini, saudara. Bukan kecintaan pada kebenaran dan keadilan, tapi kecintaan pada diri sendiri. Gue nih orang tua, lu gak dengerin gue nih. Dan seterusnya. Nah, saudara, saya duga banyak dari kemarahan kita sesungguhnya
amarah yang dosa, yang berpusatnya pada diri kita sendiri. Dan dari kemarahan seperti inilah Tuhan menginginkan kita bertobat, saudara. Mungkin ada kalanya kita kalah, kita jatuh, tetapi bangun lagi. Kita dipanggil untuk berbalik dan bertobat dari kemarahan seperti ini, saudara. Nah, saudara, mengingat kecenderungan hati kita untuk berdosa, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya amarah kita ini tidak menyeret kita kepada dosa. Ya, 3 hal. Yang pertama, lambatlah untuk marah. Ini nasihat dari Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah setiap orang lambat untuk marah. Yesus dicatat marah, betul. Di Perjanjian Lama berulang kali juga dicatat Allah itu marah, murka, menghukum dan seterusnya, betul. Tetapi jangan lupa, saudara, lebih banyak catatan bilang Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hanya beberapa juga catatan Yesus marah, saudara, tidak terlalu banyak. Kalau dalam bahasa Inggris, panjang sabar itu adalah slow to anger, lambat untuk marah. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, mestinya kita pun punya karakter seperti itu. Kita juga lambat untuk marah. Ketika kita lambat untuk marah, kita punya waktu untuk memproses amarah kita. Ini saya marah teh karena apa nih? Apa yang bikin saya marah ya? Apakah kecintaan pada kebenaran dan keadilan? Atau saya marah ini karena kecintaan pada diri saya sendiri? Yang mana? Inilah pentingnya, saudara, kita punya waktu teduh setiap hari. Kalau kita nggak punya waktu teduh setiap hari, boro-boro kita mau mikirin pertanyaan-pertanyaan ini. Saya pikir harusnya kita malu sama orang-orang ateis loh. Orang-orang ateis sekarang yang nggak percaya pada Tuhan, semua ngomongin tentang meditasi. Coba saudara lihat di medsos, di mana-mana gitu ya. Orang yang tidak percaya Tuhan pun ngomongin meditasi. Kenapa meditasi bermanfaat? Untuk apa? Emotional health, physical health improvement katanya. Ini orang nggak percaya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dalam meditasi melatih awareness, gratitude, gitu kan, giving thanks. Kalau nggak ada Tuhan, lu mau ngucap syukur ke siapa? Saudara, kita sebagai orang-orang yang beriman harusnya malu. Kita harus yang lebih bertekun, punya waktu teduh setiap hari di hadapan Tuhan, sehingga ada waktu juga untuk kita memproses hal-hal seperti ini, perasaan-perasaan kita, termasuk perasaan amarah ini. Nah, saudara, ada sebuah film berjudul The Mission, film yang menggambarkan kolonisasi Eropa di Amerika Selatan abad ke-18. Di dalam film ini ada 2 adegan kemarahan yang cukup kontras, saudara. Adegan pertama itu adalah ketika seorang tokohnya bernama Rodrigo. Dia adalah seorang pedagang budak yang baru menjelajah hutan, lalu dia pulang. Waktu pulang dia cari pacarnya ada di mana gitu kan, dia cari-cari ke pacar gua ada di mana. Dia buka kamar, ternyata pacarnya lagi tidur sama saudara kandungnya. Syok dia lihat itu, dia keluar kamar, tidak berkata apapun, dia keluar. Lalu saudara kandungnya itu juga panik, kejar si Rodrigo, saudara kandungnya namanya Felipe. Coba jelasin dan seterusnya, mereka adu mulut. Setelah adu mulut, mereka adu pedang, saudara-saudara. Mereka adu pedang, singkat cerita, Rodrigo bunuh Felipe, saudara kandungnya sendiri, di mata dia. Dia bunuh, dia tusuk, dia mati. Dia marah, saudara-saudara, karena dia merasa perempuan yang adalah miliknya, padahal istrinya juga bukan, saudara-saudara, pacarnya belum dinikahin, saudara-saudara. Perempuan yang adalah miliknya ditiduri oleh saudara kandung, dia bunuh. Singkat cerita, saudara-saudara, setelah peristiwa itu Rodrigo diliputi penyesalan. Dia datang ke seorang pastor namanya Pastor Gabriel, diakui segala dosanya. Singkat cerita, akhirnya Rodrigo jadi seorang imam Yesuit dan mengikuti Pastor Gabriel ke desa terpencil di sebuah daerah di atas sebuah air terjun besar, di mana suku Guarini, salah satu suku Indian, telah menjadi Kristen, dan sana ada pelayanan misi Yesuit di sana. Nah, gak lama kemudian, saudara, setelah Rodrigo bergabung, desa yang tadinya damai terancam punah ketika perdagangan budak merambah ke daerah situ, masuk ke daerah air terjun situ. Nah, Rodrigo ini sudah meninggalkan pedang. Sebelumnya memang satria gitu ya, suka berantem pakai pedang dan seterusnya. Rodrigo telah meninggalkan pedang dan menjadi imam Yesuit yang dilarang mengangkat senjata
dilarang menggunakan kekerasan terhadap sesama karena ia mewakili Kristus. Satu saat ini adegan kemarahan yang kedua. Ketika Rodrigo datang masuk ke kamar Pastor Gabriel dan bilang, "Pastor, ini nggak bisa nggak nih? Kita harus bela penduduk desa yang kita layani. Saya karena itu mau melepaskan kaul imam saya mau ambil pedang lagi dan bertarung membela penduduk desa," kata Rodrigo. Lalu Pastor Gabriel yang biasanya tuh lembut, rendah hati, bicaranya halus. Kalau di KK Bogor mungkin miripnya Bok Suhandri ya saudara ya. Lembut, ngomong bertutur hati gitu ya. Nah di saat itu Pastor Gabriel nadanya tiba-tiba tinggi dan meledak marah. "Rodrigo, kau seharusnya tidak pernah menjadi imam," kata Pastor Gabriel. Syok dia. Tiba-tiba meledak marah. "Dunia itu akan selalu mencoba menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan kekuatan pedang," kata Pastor Gabriel. "Tapi kalau engkau mau menolong penduduk desa, bantulah mereka sebagai seorang imam. Kau telah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan adalah kasih." Saudara, ini dua adegan amarah yang sangat berbeda ya. Adegan amarah yang pertama Rodrigo, karena kecintaan pada dirinya sendiri, meledak tidak terkendali, dia tusuk saudaranya sendiri. Tetapi amarah Pastor Gabriel, dia mencintai kebenaran. Dia marah bukan buat dirinya sendiri. Dia memikirkan Rodrigo. Dia memikirkan orang-orang di desa itu. Dia memikirkan kerajaan Allah. Kepentingan Allah, bukan kepentingan dirinya. Ini amarah yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang membuat kita marah? Apakah kecintaan pada kebenaran dan keadilan, atau kecintaan pada diri sendiri? Nah, hal kedua saudara-saudara yang perlu kita lakukan supaya amarah kita tidak menyeret kita pada dosa adalah rasakan amarah itu dan bawa amarah itu kepada Tuhan. Saudara, kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk emosional, makhluk yang punya perasaan. Jadi jangan pernah menyangkali perasaan kita. Akui dengan jujur kalau kita marah, akui. Kamu marah? Enggak. Bohong loh saudara-saudara. Kita bisa bohongin manusia, kamu marah? Enggak. Kita bisa bohongin manusia. Tapi apa iya kita berpikir kita bisa bohongin Tuhan saudara-saudara? Enggak bisa. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan, rasakan amarah itu, jangan disangkali. Aku nggak marah, loh kamu marah loh. Karena kalau kita tidak rasakan, tidak bawa kepada Tuhan, nggak akan selesai kita dengan amarah itu, malah akan jadi konstruktif buat diri kita sendiri. Saudara kalau pernah baca kitab Mazmur dari awal sampai akhir, saudara pasti tahu di kitab Mazmur itu ada Mazmur-Mazmur yang disebutnya imprecatory psalms, Mazmur kutukan. Isinya apa? Luapan amarah. Yang luar biasa saudara-saudara. Kita lihat kitab suci itu memberikan ruang ya buat kita itu jujur apa adanya di hadapan Tuhan saudara-saudara. Ketika kita membawa amarah kita kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita saudara. Kita boleh marah, tetapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan kita. Marah itu perasaan yang valid, namun kita juga dipanggil untuk mengampuni. Saudara ingat tadi fun fact pertama yang saya sebutkan. Hal pertama yang Yesus lakukan di Minggu Palmarum adalah mengacak-ngacak pelataran bait Allah. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia marah. Namun dia juga naik ke kayu salib itu untuk mengampuni orang-orang berdosa ini. Anne Lamott, seorang novelis Amerika mengatakan, tidak mengampuni itu seperti minum racun tikus dan menunggu tikus mati. Saya senang dengan ungkapan ini saudara-saudara. Saudara yang menolak mengampuni orang lain yang bikin saudara marah, saudara itu seperti meminum racun tikus lalu nungguin tikus mati, membunuh diri kita sendiri. Saudara, sama seperti Tuhan itu marah melihat dosa manusia, tetapi ia pun mengampuni. Dan ini hanya dimungkinkan ketika kita merasakan amarah kita dan bawa ini kepada Tuhan. William Willimon, seorang pendeta gereja Metodis di Amerika Serikat,
pernah menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang perempuan di Belfast, Irlandia Utara. Perempuan Kristen ini perempuan Kristen yang terkenal taat sekali, dan dia melakukan pelayanan ke orang-orang miskin di kota Belfast, Irlandia Utara. Dan ini perempuan seorang janda. Jadi dalam sebuah lunch meeting, makan bareng gitu, Will tanya ke perempuan ini, sejak kapan suamimu meninggal gitu ya? Oh, udah cukup lama katanya, waktu anak saya masih kecil. Oh ya, sakitkah anakmu? Sakitkah suamimu? Enggak, suami saya dibunuh. Wah, kaget kan Will? Dibunuh? Iya. Jadi waktu itu pagi hari suaminya seperti biasa mencium si istri, mencium anaknya, pamit mau kerja. Lalu dada-dada dari pintu, si istri masih ngelihat suaminya masuk ke mobil. Ketika baru masuk ke mobil, ada mobil berkecepatan cepat tiba-tiba berhenti di depan mobil itu. 2 orang keluar, 1 orang menodongkan senjata, menembak 5 kali ke arah suaminya. Dan ternyata belakang diketahui kena kepalanya, saudara-saudara. Dan 1 orang menembak ke arah si perempuan ini dan anaknya, tetapi meleset, nggak kena. Suaminya itu dibunuh di depan mata dia. Seorang polisi, saudara-saudara, yang jadi kepala penjara, yang lupanya sedang jadi inceran kelompok penjahat pada waktu itu. Will Willimon shock dengar cerita itu, dan dia bertanya, how did you survive? How did you move on? Kamu sekarang kayak terlihat baik-baik aja, kamu bisa melayani gitu ya, melayani orang miskin dan seterusnya. Gimana kamu bisa move on? Survive di peristiwa yang mengerikan seperti itu terrible banget. Lalu perempuan ini bilang ke Will, waktu itu saya cuma bisa menatap jenazah suami saya di depan saya yang berlumuran darah, dia bilang. Saya cuma bisa menangis, dan waktu itu saya spontan berdoa Bapa kami. Dia cuma bilang, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dia waktu itu ceritakan, dia bilang, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan pasti mau aku mengampuni para pembunuh ini kan. Aku akan coba mengampuni Tuhan. Aku akan coba mengampuni. Tapi tolong berikan aku kekuatan supaya aku tidak dihancurkan oleh amarah setiap hari. Tolong Tuhan. Jadi perempuan ini seakan menghayati, saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dia mengatakan, kalau aku marah suamiku dibunuh orang yang sangat istimewa buatku, terlebih lagi Tuhan lebih marah lagi dibanding aku. Tapi pembalasan bukan ada hakku. Tugasku adalah mengampuni. Rasa marah itu valid gak? Valid rasa marah itu, aku marah. Tapi aku tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Bagianku adalah mengampuni. Karena itu dia berdoa, Tuhan ampuni kami seperti kami yang mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi berikan aku kekuatan supaya aku tidak dihancurkan oleh amarah setiap hari. Di dalam anugerah Tuhan, perempuan ini survive. Well, pembunuhnya sampai waktu percakapan itu terjadi tidak tersentuh oleh hukum, saudara. Tetapi dia menjalani hidupnya bebas dari amarah yang membunuhnya. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya amarah kita tidak menyeret kita kepada dosa? Setelah kita lambat untuk marah, memproses amarah kita, lalu kita merasakan amarah kita, membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, gunakan amarah untuk melakukan aksi positif dan konstruktif. Gunakan amarah kita untuk melakukan aksi positif dan konstruktif. Saudara-saudara, ada yang menarik. Martin Luther, tokoh reformasi Protestan, pernah memuji amarah yang benar di dalam salah satu tulisannya. Dia puji sebagai mesin yang mendorongnya menghasilkan karya-karya terbaiknya. Demikian tulis Martin Luther. Aku tidak pernah bekerja lebih baik daripada ketika aku diilhami oleh kemarahan. Sebab ketika aku marah, aku bisa menulis, berdoa, dan berkhotbah dengan baik. Karena seluruh kegairahanku menjadi hidup, pengertianku menjadi tajam, dan semua gangguan serta godaan duniawi menjauh, kata Martin Luther. Kemarahan sucilah yang menggerakkan roda karyaku yang terbesar. Saat amarah membara, pena mengalir deras, doa menyala-nyala, khotbah berkobar-kobar.
Seluruh keberadaanku terangsang, pikiran mengkristal, sementara kesia-siaan dunia luruh bagai debu, kata Martin Luther. Martin Luther King Jr., Martin Luther yang lain nih, beda nih ya saudara-saudara ya. Tadi Martin Luther di Jerman, ini Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. Martin Luther King Jr. marah ketika sebagai orang berkulit hitam, dia menyaksikan dan mengalami praktik rasisme di Amerika Serikat. Dia geram sekali saudara-saudara. Dan dia menggunakan kemarahannya itu sebagai bahan bakar untuk dia melakukan perlawanan, perjuangan. Kemarahan ini mendorong dia untuk memperjuangkan kesetaraan rasial dengan cara yang damai, yang anti kekerasan. Dan kalau tahun 2009 Barack Obama bisa jadi presiden Amerika Serikat ke-44, presiden berkulit hitam pertama di sejarah Amerika Serikat, itu adalah salah satu buah dari amarah Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan kesetaraan rasial. Kalau enggak mungkin ada presiden bernama Barack Obama. Saudara lihat, kemarahan yang digunakan untuk melakukan hal yang konstruktif, hal yang positif. Saudara, karena itu kita juga harus belajar, kalau berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sudah sepatutnya kita justru marah. Kita justru kadang-kadang marah di tempat yang kita tidak perlu marah, yang berkaitan dengan diri saya sendiri nih, kita malah marah. Tapi yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kita malah diam. Justru ketika kita diam dan tidak marah, kita jadi dosa, jadi salah saudara-saudara. Karena justru karena kecintaan kita kepada kebenaran dan keadilan, kita sudah sepatutnya kita marah. Dan menggunakan amarah itu untuk melakukan hal-hal yang positif dan konstruktif. Memperjuangkan apa yang benar, apa yang adil, saudara-saudara. Kita patut marah kalau pemerintah yang dititipkan tanggung jawab sebagai hamba Allah untuk memikirkan kebaikan rakyatnya, tidak memikirkan rakyatnya, tidak mendengarkan suara rakyatnya. Kita sudah sewajarnya marah. Tidak diam begitu saja, saudara. Dan harusnya ini menggerakkan kita untuk melakukan perjuangan-perjuangan, untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Kadang-kadang orang Kristen, saya miris ya dengar orang Kristen mengutip Roma 13 harus tunduk pada pemerintah dan seterusnya. Kita nggak baca baik-baik ayat demi ayat, saudara-saudara. Pemerintah itu ditetapkan menjadi hamba Allah untuk kebaikan rakyatnya. Kalau pemerintahnya sudah tidak memikirkan kebaikan rakyatnya, saudara-saudara, kita patut marah dan melakukan perjuangan, saudara-saudara, dengan cara yang damai, yang anti kekerasan, supaya pemerintah kembali menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah yang mendatangkan kebaikan buat rakyat yang dipimpin dan dilayaninya. Itulah kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, amarah itu paradoks. Di satu sisi amarah bisa jadi sebuah emosi kudus yang mendorong kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain, amarah bisa membutakan pikiran kita sehingga kita bisa merenggut nyawa sesama kita. Amarah menjadi bahan bakar yang membangunkan dan mendorong Martin Luther King Jr. memperjuangkan hak-hak sipil dan kesetaraan rasial di Amerika Serikat. Dan amarah juga, saudara-saudara, sudah mengakibatkan pertumpahan darah. Kita sebutlah kerusuhan di Sampit, konflik di Poso, akibat amarah, saudara-saudara. Paradoks sekali. Karena itu saudara-saudara, di minggu kelima Prapaskah ini, mari kita menyelidiki hati kita dalam setiap amarah yang kita rasakan. Mari kita lambat untuk marah dan mari kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk menjaga hati kita tetap lurus. Supaya amarah kita tidak menyeret kita kepada dosa. Kita matikan segala amarah yang berpusatkan pada diri sendiri. Sebaliknya kita marah terhadap hal-hal yang juga membuat Allah marah. Sehingga amarah kita menjadi amarah yang kudus. Amarah yang akan menggerakkan kita untuk memperjuangkan apa yang Allah cinta, kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tangan yang terkepal ini menyimbolkan amarah yang menyebabkan kita melakukan berbagai dosa. Yesus Kristus telah menebus kita dari segala dosa ini. Marilah kita matikan segala amarah yang tidak berkenan di hadapannya. Marilah kita menjaga hati kita agar tetap lurus, sehingga amarah kita menjadi amarah yang kudus.